Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku sangat berterima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang telah kalian semua lakukan pada aku. Tapi, jujur saja, aku tidak bermaksud datang hari ini. Aku sudah memiliki seorang wanita di hatiku, seorang gadis yang aku temui di Kencan Takdir Dewa Laut. Sebelumnya, kami bertemu satu sama lain saat itu dan bersama, namun sesuatu yang aneh terjadi padanya dan dia telah menghilang. Bahkan sekarang aku tidak dapat menemukannya. Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa hatiku hanya miliknya dan tidak ada orang lain. Sampai akhir hayatku, aku hanya bisa mencintainya dan dia saja. Satu-satunya alasan mengapa aku menghadiri Kencan Takdir Dewa Laut ini adalah karena semua siswa halaman dalam harus ikut serta. Karena hal ini, aku sangat menyesal atas apa yang telah aku berikan kepada kalian semua. Baise dan Sutong, kalian bisa bebas untuk mencariku untuk duel kapanpun kalian inginkan. Aku terbuka untuk tantangan seperti itu. Dengan itu, dia berbalik untuk melihat Zhang Lisuan sebelum berkata, "Kakak perempuan tertua, ini saja. Aku akan pergi sekarang dan tidak mengganggu Kencan Takdir siswa lain." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Huo Yuhao mengaku pada Zhang Lisuan dan Han Ruo serta berbalik untuk pergi. "Tunggu!" Pada saat ini, tiga suara secara bersamaan meminta dia berhenti. Huo Yuhao berbalik dan menyadari bahwa tiga suara itu milik Baise, Sutong, dan Tang Wutong. Baise berbicara dengan cemas, "Kamu tidak bisa pergi seperti ini. Apakah kamu tahu betapa sulitnya untuk bertemu denganmu secara langsung? Jika aku melewatkan kesempatan ini untuk bertanding denganmu hari ini, aku tidak yakin berapa lama aku harus menunggu sebelum aku bisa melihatmu secara langsung lagi. Ayo bertanding hari ini." Sutong memberinya ejekan dingin. "Tepat sekali. Bahkan jika Anda tidak memilih kami, Anda seharusnya harus bertarung dengan kami sebelum pergi. Aku ingin membuktikan kepada semua orang yang hadir bahwa aku lebih kuat darimu." Setelah mereka berdua menjelaskan alasan mereka, giliran Tang Wutong untuk berbicara. Tetapi dia hanya menggigit bibirnya dan tetap diam. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi perlahan dia kembali menatap Huo Yuhao dengan tatapan penuh tekad. Huo Yuhao bahkan kening ketika ingatan tentang Wang Dong'er dibangunkan lagi. Dibebani oleh rasa sakit hati dari kenangan itu, yang ingin dilakukan Huo Yuhao adalah meninggalkan acara ini dan menemukan sudut yang sunyi untuk bersembunyi. Namun wanita ini sombong dan mereka mulai gelisah. "Baik, karena kalian berdua sangat tertarik menantangku, mengapa aku tidak melakukan dua gerakan dan kalian berdua mencoba menirunya? Jika salah satu dari kalian dapat menirunya, aku akan rela mengakui kekalahan." Suara Huo Yuhao tidak terlalu keras, tetapi semua orang yang hadir, terlepas dari apakah mereka berada di atas danau atau jauh di tepi danau, bisa mendengarnya dengan jelas. Pada saat itu juga, para siswa dari halaman luar berdiri serempak dalam kegembiraan. Mereka akan menyaksikan Huo Yuhao, sang mata asura, anggota termuda akademi, pavilion Dewa Laut, dan pendiri pagoda roh serta penemu roh tampil di depan mata mereka sendiri. Apakah dia benar-benar akan menunjukkan kemampuannya di depan semua orang? Oh, betapa indahnya pemandangan itu. Para siswa dari halaman luar sudah lama ingin melihat roh, modul pelajaran penting dalam akademi Shrek yang telah terkenal dari mulut ke mulut dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak ada yang bisa mengalahkan menonton penemu menggunakan apa yang telah ia temukan, bukan? Semua orang memiliki harapan besar untuk tampilan dari Huo Yuhao. Tepat ketika semua orang bersemangat untuk apa yang akan mereka lihat, Huo Yuhao maju selangkah saat dia berdiri dengan tenang di atas permukaan danau. Lingkaran es tebal dengan diameter sekitar 2 meter terbentuk di bawah kakinya dan menahan beratnya. Huo Yuhao mengangguk dengan sopan ke arah Baise sebelum menatap ke langit. Pada saat itu juga, matanya tampak kehilangan fokus, seolah perhatiannya telah melayang dan menjauh ke langit. Namun, ini hanya berlangsung sebentar sebelum perubahan besar terjadi. Rasa nostalgia yang sangat kuat mengalir keluar
dari dirinya. Emosinya tampaknya mengalir keluar dari tatapannya. Dia mengambil langkah maju dari es ke ruang kosong. Di depannya Wo Yuhao melayang di atas danau ketika cincin rohnya mulai bangkit dari bawah kakinya. Warna setiap cincin roh murni dan bebas dari segala bentuk pemalsuan. Cincin roh putih, hitam, emas, dan merah semuanya sama-sama mengesankan karena ketujuh cincin bersinar cemerlang dengan warnanya masing-masing. Energi yang kuat dari tubuh Wo Yuhao jauh melampaui apa yang bisa dihasilkan oleh sage jiwa tujuh cincin normal. Para siswa halaman luar yang dekat dengan danau tidak dapat membedakannya, tapi siswa halaman dalam yang jauh lebih dekat semuanya tercengang. Meskipun dia hanya memiliki tujuh cincin roh, Wo Yuhao tampaknya memberikan tingkat energi dari dolo jiwa 8 cincin. Tapi jika itu masalahnya, mengapa dia hanya memiliki tujuh cincin roh? Tentu saja Wo Yuhao tidak akan memberikan jawabannya. Sebelum ada yang tahu, dia tiba-tiba menunjuk ke arah langit. Pada saat itu juga, seluruh tubuhnya berubah keemasan. Bahkan cincin roh yang mengelilinginya semuanya berubah menjadi emas juga. Niat dari tinjunya meninggalkan kesan yang mendalam di hati semua orang. Semua orang yang hadir bisa merasakan perasaan nostalgia yang kuat melonjak dari lubuk hatinya. Gambar yang melewati pikiran mereka paling banyak terbentuk dalam pikiran semua orang saat bersamaan. Beberapa merindukan ibu mereka, sementara yang lain merindukan ayah mereka. Tetapi apa yang umum di antara gambaran mental itu adalah cinta yang mereka miliki untuk orang-orang yang paling mereka rindukan. Kekuatan niat kepalan tangan itu begitu kuat sehingga bahkan Feng Hao dolo di kapal dipengaruhi oleh kerinduan akan seseorang yang dicintainya. Pada saat ini juga, semua orang termasuk penatua asuhan Yan Shaozi dan Feng Hao dolo yang kuat lainnya memiliki emosi mereka yang dipengaruhi oleh tingkat yang berbeda oleh gerakan Wo Yuhao. Segera setelah pertunjukan ini, cahaya keemasan yang kuat meledak ke udara ketika tinju emasnya berubah menjadi pilar cahaya keemasan yang menembak langsung ke langit, menerangi seluruh danau Dewa Laut dan seluruh pulau Dewa Laut. Pada saat ini juga, semua Akademi Strik dicat dengan warna emas. Baise yang berdiri tepat di seberang Wo Yuhao benar-benar terpana dengan apa yang baru saja dilihatnya. Bagaimana dia akan meniru gerakan kuat yang dilakukan oleh pria yang mengambang di udara di depannya. Langkah yang dilakukan oleh Wo Yuhao mengandung niat spiritual yang menakutkan dan Baise yakin bahwa dia akan terluka, dan itu pasti luka parah atau bahkan terbunuh jika pukulan seperti itu mendarat pada dirinya. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia saat ini di tingkat sage jiwa, dia tidak akan bisa menerima pukulannya. Mengapa intensitas fluktuasi kekuatan jiwa memancar di tubuhnya melebihi dari sage jiwa biasa? Apakah dia masih manusia? Saat ini juga Baise menyadari sosok Wo Yuhao terpatri dalam benaknya. Sosok emasnya yang luar biasa sekarang menjadi citra yang tak tergoyahkan di lubuk hatinya. Saat warna emas di langit berangsur-angsur memudar, para siswa dari Akademi Strik perlahan-lahan sadar setelah menyaksikan langkah Wo Yuhao. Namun tepat ketika mereka berpikir mereka telah pulih dari keterkejutan, mereka bertemu dengan pemandangan yang sulit dipercaya. Ya, tampaknya sesuatu di langit sekali lagi mengejutkan mereka. Ada orang lain, seseorang yang sepenuhnya emas. Siluet orang ini sangat indah. Kecantikannya bersinar dengan cahaya yang lembut namun memikat. Dia tampak memandang ke kejauhan seolah-olah dia sedang menunggu atau merindukan seseorang. Para siswa dari halaman luar tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi mereka yang dari halaman dalam yang berpartisipasi dalam kencan takdir walau terkejut karena orang yang melayang itu terlihat persis seperti Tang Wutong. Hanya mereka yang pernah melihat Wang Dong'er sebelumnya yang tahu bahwa orang itu bukan Tang Wutong, tapi Wang Dong'er, Dewi Cahaya. Orang itu tidak lain adalah Wang Dong'er yang telah mencuri hati Wo Yuhao. Adegan ini benar-benar menakjubkan. Wang Dong'er sedang menatap Wo Yuhao dari ketinggian di udara, sementara Wo Yuhao mengembalikan tatapannya dengan penuh kasih dari ketinggian yang lebih rendah. Ini seperti seluruh danau Dewa Laut adalah milik mereka dan semua orang yang hadir tidak terlihat. Tidak ada yang bisa menjerit kegembiraan lagi. Mereka semua terkejut melampaui kepercayaan. Mereka tidak ingin merusak pemandangan yang indah reuni Wo Yuhao dan Wang Dong'er yang terjadi di depan mata mereka. Tang Wutong linglung saat dia melihat Wo Yuhao tidak jauh darinya saat ini.
Untuk beberapa alasan dia merasa bahwa jarak antara dia dan Wo Yuhao begitu jauh sehingga tidak bisa dijembatani. Tang Wutong mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba menyingkirkan perasaan itu, namun semuanya sia-sia. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melupakan tatapan matanya saat Wo Yuhao menatap Wang Dong-er. Dia sekarang terbenam di dunia Wang Dong-er. Akhirnya, proyeksi keemasan di langit perlahan meredup saat Wo Yuhao memandang dengan enggan. Langit malam menjadi sunyi sekali lagi dan semua akademi Shrek tampak tenang bersamanya. Apakah ini mungkin secara manusiawi? Bagaimana dia melakukan ini? Adalah pertanyaan dalam benak setiap siswa. Hanya siswa dan guru halaman dalam yang lebih berpengalaman yang dapat menebak kira-kira bahwa itu adalah keterampilan yang diciptakan sendiri oleh seorang Master Roh. Hanya Master Roh yang paling luar biasa yang bisa melakukan hal seperti itu. Selain itu, keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri oleh Wo Yuhao menyatukan jiwa bela diri, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Itu bahkan mengandung emosinya, kerinduannya akan Wang Dong-er. Itu adalah tinju kenangan, tinju yang berisi perasaan cinta yang meluap. Kerinduan di mata Wo Yuhao perlahan-lahan ditarik. Apa yang menggantikannya adalah pandangan yang dalam. Dia menatap Baise lagi dan mengangguk padanya. Apakah kamu masih ingin menantangku sekarang? Baise tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, meskipun aku tahu bahwa jarak antara kamu dan aku sangat besar, aku tidak berharap itu menjadi sebesar itu. Aku sudah kehilangan keberanian untuk menantangmu. Aku akan mempertimbangkan lagi ketika aku memiliki keberanian. Ketika dia selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan menatap Wo Yuhao dengan serius sebelum berkata, namun senior, tahukah kamu, setelah kamu menunjukkan langkah ini, aku menjadi semakin ingin tahu tentangmu. Aku bahkan telah mengembangkan kekaguman untukmu. Bagiku, kekaguman harus menjadi prasyarat untuk cinta. Aku tidak akan menyerah dengan mudah. Aku akan bekerja lebih keras untuk memahamimu. Aku mendengar bahwa kamu dari Sekte Tang. Setelah aku lulus, aku ingin bergabung dengan Sekte Tang. Wo Yuhao tersenyum dan berkata, Sekte Tang menyambutmu dan aku menerima tantanganmu kapan saja. Baik, Baise menjawab. Setelah itu dia menoleh ke Zhang Lixuan dan Han Ruo-Ruo dan berkata dengan suara bernada tinggi, senior, aku sudah memutuskan untuk menarik diri dari kencan takdir dewa laut ini. Setelah melihat apa yang senior Wo Yuhao tunjukkan, aku hanya ingin berkultivasi lebih lanjut. Aku akan bergerak dulu. Setelah selesai berbicara, dia melompat pergi dan berjalan menuju pantai. Setelah melihatnya pergi, Zhang Lixuan mengungkapkan ekspresi frustasi di wajahnya. Dia berpikir dalam hatinya, Yuhao terlalu karismatik. Dia dapat menginfeksi siapapun dimanapun dia berada. Wo Yuhao sudah mengalihkan perhatiannya ke nomor 11, yaitu Sutong. Sutong masih memiliki topi bambu dan kerudung di atas kepalanya. Kerudung masih menutupi wajahnya setidaknya. Di permukaan, tidak ada yang bisa mengatakan apa perasaannya pada saat ini. 7 cincin roh Wo Yuhao perlahan-lahan mengedip. Tidakkah kamu ingin menunjukkan kemampuanmu kepadaku juga? Apa yang ingin aku lihat bukanlah keterampilan jiwa yang kamu temukan sendiri. Sutong berkata kepada Wo Yuhao dengan suara tinggi, namun jika dia bisa mendengar suaranya sekarang, dia pasti akan terkejut menemukan bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri yang biasanya dia miliki. Wo Yuhao mengangguk padanya dan berkata, aku akan memuaskanmu kalau begitu. Cincin roh mulai bangkit dari tubuh Wo Yuhao lagi, namun semua orang terkejut mengetahui bahwa cincin roh yang muncul kembali tidak berwarna sama seperti sebelumnya. Mereka berbeda sekarang. Dari 7 cincin roh yang naik sebelumnya, yang pertama berwarna putih. Kali ini, cincin roh pertama yang bangkit adalah merah. Merah darah. Itu semerah seragam Akademi Shrek. Bahkan lebih dalam dan lebih gelap. Itu merah yang mewakili kekuatan. Cincin roh ratus ribu tahun. Banyak orang berseru dengan takjub. Yang terjadi selanjutnya adalah cincin roh Wo Yuhao lainnya. Itu membuat semua orang kaget. Ada 7 cincin roh lagi. Setelah yang pertama, 4 oranye dan 3 berwarna merah darah. Secara total, ada 8 cincin roh. Separuh berwarna oranye dan setengah berwarna merah. Cincin roh merah adalah cincin roh ratusan ribu tahun. Ini adalah pengetahuan dasar yang diketahui oleh setiap master roh. Tapi, apa yang dilambangkan oranye? Para siswa dari Akademi Shrek, apakah mereka berasal dari halaman dalam atau luar? Belum pernah mendengar cincin roh oranye sebelumnya. Mereka bahkan tidak tahu apa yang dilambangkan oleh cincin roh oranye. Semua orang terperangah. Mereka
memandang Huo Yuhao seperti orang aneh. Ia benar-benar di luar nalar pemahaman semua orang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.